Salam, kita berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasrah. Apa yang Bapak Ibu pahami atau kemudian muncul di benak ketika mendengar kata pasrah? Ada yang mencoba memaknai pasrah adalah keberadaan atau keadaan tidak berdaya. Ada juga yang memaknai bahwa pasrah adalah suatu tindakan aktif untuk meletakkan hidupnya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Sang Pencipta atau kehendak Allah. Bapak Ibu boleh memilih salah satu atau bahkan menerima dua-duanya. Hal yang perlu untuk juga kita renungkan adalah baik pasrah yang dimengerti sebagai keadaan tidak berdaya atau juga pasrah yang dimaknai sebagai tindakan aktif untuk bersedia meletakkan hidup ini di jalan cinta kasih Allah adalah bukan hal yang mudah dilakukan. Tidak mudah. Pasrah yang dimaknai sebagai kata berserah diri, tidak berdaya, ini juga bukan hal yang mudah. Apalagi kemudian pasrah sebagai sebuah upaya tindakan untuk aktif mencari kehendak Sang Allah, itu juga bukan hal yang mudah dilakukan. Kita mungkin bisa menasihati seorang sabar, sareh. Tapi belum tentu juga itu bisa kita lakukan di saat kita juga sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Pasrah menjadi bagian yang terpenting dalam hidup manusia. Yang menurut saya yang seharusnya memang diperjuangkan setiap hari, setiap saat. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana juga umat Israel yang kesulitan dan bahkan mungkin gagal untuk bisa mempraktekkan hidup pasrah. Meletakkan hidupnya dengan secara aktif mencari apa yang Tuhan Allah kehendaki. Kita Bilangan 11 ayat 1 akan saya bacakan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Kalau Bapak Ibu membaca dan mengulang-ulang membaca kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir yang dilalui hampir 40 tahun, bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Tapi perjalanan yang menurut saya penuh dengan perjuangan. Maka ketika kemudian bangsa Israel ini dalam perjalanan itu mengalami banyak hal dan kemudian mudah untuk bersungut-sungut ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, saya mencoba untuk menghayati sebagai sebuah kewajaran. Ketika mereka membandingkan keadaan ketika masih di Mesir. Meskipun mereka sebagai budak di Mesir, tapi mungkin untuk makan dan minum, bahkan untuk tempat mereka beristirahat,
itu lebih tersedia dibanding mereka yang berjalan meninggalkan Mesir menuju ke sebuah tempat yang dikehendaki oleh Allah. Sungut-sungut di kitab Bilangan ayat pasal 11 ayat 1 ini menggambarkan betapa tidak mudahnya umat yang waktu itu untuk berserah, menyerahkan hidupnya pada apa yang Tuhan kehendaki. Hal yang sama sebenarnya yang terjadi di kehidupan kita. Berserah tidak mudah. Dan ketika kita mampu berserah, sebenarnya kita pun juga akan merasakan keindahan dalam hidup ini. Kita akan bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Karena kita selalu meletakkan dan mencoba untuk berupaya agar hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Meski tidak mudah, tapi pasrah adalah keadaan hidup yang seharusnya dapat kita perlihatkan di setiap hari. Pasrah yang saya maknai sebagai sebuah sikap keadaan untuk kita aktif meletakkan hidup ini dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, kami mengakui sebagai manusia tidak mudah ketika kami meletakkan hidup dalam cinta kasih Allah. Kami masih sering mudah bersungut-sungut. Kami masih sering mencoba menghitung secara matematis. Mencoba untuk menggunakan atau bahkan mengedepankan akal pikiran kami. Kami mengakui kami manusia yang rapuh. Terima kasih pada saat ini kami diingatkan, kami disadarkan bahwa di setiap hari sebagai umat yang mengimani, mempercayai penyertaan Tuhan, kami seharusnya dan selayaknya dapat meletakkan hidup di jalan cinta kasih Tuhan. Kiranya setiap hari kami dimampukan meletakkan hidup ini di dalam cinta kasih Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami pasrah. Aktif meletakkan hidup di jalan cinta kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.